Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman Wali Firdaus lovers semuanya, dimanapun teman-teman berada. Eh, Senang sekali kita bisa jumpa di edisi hari ini, tepatnya di bulan Ramadan. Dan hari ini kita membahas bagaimana pandangan tunanetra sendiri terhadap melihat kondisi Ramadan di kalangan para difabel gitu ya. Dan tadi juga kita sudah melakukan live streaming, cuman karena ada sesuatu dan lain hal terjadi di koneksi kita di Studio Riau, akhirnya kita memutuskan untuk mencoba untuk melakukan siaran melalui obrolan tidak dari live streaming gitu. Di studio sudah hadir teman-teman saya, teman-teman tercinta, ada Mbak Pelangi Cinta ya kalau nggak salah. Terus ada Anugrah, ada Dedi, ada Ilzam. Tapi sebelumnya saya ingin ke Ilzam dulu ya, ingin memperkenalkan Ilzam dulu di telinga teman-teman semuanya. Selamat malam Bung Ilzam. Ya, selamat malam kembali. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Bang Daus. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kan sudah 3 hari atau 4 hari kita berpuasa. Selama 4 hari ini apa yang udah Mas Ilzam petik di bulan Ramadan ini? Ya, yang saya ambil maksudnya bagaimana? Selama 4 hari apa yang sudah dilalui selama bulan Ramadan ini Mas Ilzam? Enggak ada sih, alhamdulillah lancar-lancar aja gitu. Dan di bulan Ramadan ini ya penuh dengan kebahagiaan lah bagi saya gitu, karena udah bertemu bulan Ramadan kembali gitu. Ya sangat senang Mas sih. Ilzam Mas sendiri ini bisa dijelaskan nggak mulai berpuasa itu tahun berapa sih Mas Ilzam? Waktu mulai puasa nggak tahu dari tahun 2000 berapa, soalnya dari lupa gitu. Oke, lupa ya Mas ya. Kok bisa lupa Mas? Kemarin kemana aja? Oh ya karena kan emang lupa ya. Kalau tahun kemarin sih memang berpuasa gitu. Oke. Nah, Mas Ilzam, melihat Mas Ilzam kan sudah kenal TikTok sudah lama ya. Melihat teman-teman kita ini kan banyak yang tidak tahu bagaimana memaknai bulan Ramadan. Mas Ilzam sendiri bagaimana melihat hal tersebut gitu? Ada yang lebih sibuk nge-game, ada yang lebih sibuk dengan rutinitas yang tidak mengandung manfaat di bulan Ramadan ini. Mas Ilzam melihatnya bagaimana ini Mas? Sebetulnya gini ya, sebetulnya semua orang itu memiliki kesibukan masing-masing ya, terutamanya bagian gamer, yaitu sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan ngegame, gak memikirkan sholat taraweh. Bahkan jangankan sholat taraweh, sholat isya sama subuh aja gak dikerjakan begitu ya, karena kan itu tergantung kesadaran diri kita sendiri sih ya. Kalau kita inget ya pasti dikerjakan ya. Dan contohnya kayak saya ini, sama-sama goblok, lupa lagi. Anda kalau ngomong kok Oke, Mas Ilzam, terima kasih. Bercanda. Demikian obrolan kita dengan Mas Ilzam. Mungkin teman-teman bingung, agak sedikit tidak nyambung, tapi harap dimaklumi saja ya. Karena saya juga tidak tahu ini jenisnya dia transgender pria kah atau wanita kah, saya juga tidak tahu ini jenisnya apa ya. Ini lagi. Nah, ya sebelumnya buat semuanya, buat para subscriber, salam kenal dari saya Ilzam Mulhaq.
Saya cowok, saya lahir tahun 97, usianya 24 tahun ya. Cuman suaranya kayak anak kecil. Ah, Bukan cewek ya, Pak ya? Bukan cewek, Pak ya? bukan lah, cowok lah. Cowok ya. Oke. Setelah Mas Ilzam, saya mempunyai salah satu narasumber lagi, ada Mas ini yang lebih agak normal sedikit pada yang tadi. Silakan Anda tutup mic ya. Karena saya tidak mau mendengar suara Anda saat ini. Oke. Selamat malam Mas Dedi. Oke. Ya, selamat malam Mas, Bapak. apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah kabar baik. Saya batuk ini Mas. Batuk Anda kan minum apa Mas Dedi? Nah, Batuk, minum no drop, no bocor-bocor. Anda pikir ini iklan? Oke. Anda sendiri yang minta ya, Anda sendiri yang minta. Tapi memang saya batuk Mas Dedi. Saya sudah buat bahan. Oke, Mas Dedi. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, Mas Dedi. Sama seperti pertanyaan saya sendiri tadi kepada Mas Ilzam. Silakan Mas Dedi menanggapinya gimana Mas Dedi? Alhamdulillah, selama 4 hari ini saya berpuasa, sudah banyak hikmah yang saya petik. Buka puasanya terasa nikmat, sahurnya juga terasa lebih nikmat. Walaupun ya 2 hari yang lalu sahurnya saya telat, tapi alhamdulillah tetap Kenapa fresh. itu? Apa penyebabnya Ya. sahur bisa telat, Mas? Ketiduran biasa lah. Begitu. Ketiduran ya. Karena kita ini kan hidup malam bagaikan siang, siang bagaikan malam ya, Mas ya. Nah, Betul sekali. Kita ini mengambil ilmunya kelelawar. Gimana kelelawar? Yang tidur malam begadang kan gitu. bagaimana kehidupan kelelawar begitu hidup kita ya, Mas ya. Iya betul sekali. Jadi sisi yang baiknya di mana, Mas? Sisi baiknya ya kita sendiri ini harus sadarlah apa yang kita lakukan sehari-hari begitu. Kok saya seperti kelelawar ya? Aduh, saya rubah deh hidup saya kayak gini. Yang awalnya sering tidur siang begitu kan. Sekarang saya rubah mau tidur malam seperti orang-orang normal pada umumnya begitu. Oke, jadi intinya kita harus melakukan perubahan itu dari niatan kita sendiri ya, Mas Dedi ya. Iya betul bang. Karena jujur saya pun menyadari Mas Dedi ketika waktu pas awal-awal berpuasa saya sempat melakukan ada beberapa hal, yaitu saya pun heran gitu, kok tiba-tiba hidup saya jadi berubah drastis seperti ini. Artinya berubah setiap bulan Ramadan itu selalu malam nggak bisa tidur. Alasannya kalau ditanya orang, Mas Daus kenapa nggak tidur? Takut apa? Nggak boleh imsak, nggak bakalan telat imsak. Jadi ya akhirnya saya coba untuk agar tidak tidur biar tidak telat sahur, dan saya pun bisa makan di sahur, karena saya paling nggak bisa ketika misalnya bangun jam 8 itu kan paling nggak bisa menahan diri ya kalau disuruh puasa kosong gitu ya, Mas Dedi. Nah, Mas Dedi sendiri pernah mengalami nggak seperti itu, Mas? Nggak dapat sahur tapi akhirnya terpaksa mau nggak mau ya harus berpuasa, nggak bisa minum dan makan. Sering mas, sering saya mengalami hal-hal seperti itu. Iya, bahkan terkadang disengaja pun juga sering. Sengaja nggak sahur, cuman minum saja, begitu. Kalau saya memang murni tidak bisa, apalagi dengan hal-hal yang menyangkut soal makanan gitu ya. Apalagi kalau batuk minum nodrok ya, Mas ya. Betul. Kalau batuk kita minum nodrok, no bocor-bocor. Emang ini? Ada. Terima kasih Mas Dedi. Siap, Saya ingin sama-sama. mengundang salah satu pakar, ini adalah faktor kerja ya, salah satu pakar. Kebetulan tadi ketika live streaming pun kita juga sempat ngobrol, tapi kita ingin menyambung pertanyaan dari Mas Yoga tadi yang sempat terputus di live streaming. Silakan Mas Yoga ya, kalau masih ingat bisa tidak mengulang lagi pertanyaannya. Saya harap Mas Yoga bisa mengingat apa yang menjadi pertanyaan tadi.
kita tunggu ya sahabat. Silakan. Ya, entar. Ya, Nggak apa-apa aku. selamat Ya. selamat malam buat semuanya, teman-teman yang hadir di Tim Talk. Ya, sebelum saya melanjutkan jawaban yang sempat terputus di menit ke-24, menit pas 2 detik OBS saya disconnected. Ya, saya dari tim studio crowd streaming. Ya, walaupun sekarang juga masih recording menggunakan si OBS juga ya, tapi kan sifatnya bukan streaming lagi. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada sang pemilik channel dan juga para subscribernya, dikarenakan koneksi yang enggak kurang bersahabat, bukan enggak ya, kalau saya bilang kurang bersahabat gitu, kurang bersahabat untuk mengirim data live streaming ya. Udah jaringannya putus kawan. Yuk, nggak masalah. Jadi terpaksa streaming kita tunda dan kita ganti atau kita lanjutkan di Lain session waktu recording gitu. Tim Talk ya. Iya. Oke. Oke, jadi gini. Oke Mas Yoga. Ngomong-ngomong streaming, ini lain waktu. Silakan. Iya Pak. Nanti di lain waktu itu dibahas di belakang layar Pak ya. Nah, silakan matikan siap, dulu Pak. Lanjut. Oh, Oke, siap. silakan Mas Yoga. Ampun, Bu. Ya, siap. Gini, Mas. Jadi, dulu ketika saya mengenal Tim Talk Indonesia waktu publik ya, masih publik dulu, bukan Indonesian yang sekarang ya, Indonesian yang dulu. Itu ya seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi user-user ini pada menyambut itu ramah gitu. Cuman beda dengan sekarang, saya temui dari 2019 awal itu ya banyak perubahan yang signifikan gitu. Lebih banyak ya, kalau kita kenal istilah mojok gitu kan, ada yang beli server cuman untuk mojok doang gitu sekarang gitu. Nah, jadi ya itulah. Jadi sekarang itu lebih ke private, untuk yang bisa menyambut user itu hanya beberapa tim aja. Tapi kan ada yang mengatakan loh, ini kan kami melakukan hak kami, dan sekarang kan Ya. kalau kalian ingin melakukan ya silahkan gitu. Nah itu apa yang membuat mereka bisa berpikiran seperti itu dan hingga mengatakan seperti itu? Padahal kita tahu kan fungsi alat komunikasi saat ini kan alat komunikasi untuk kita berbagi ilmu dengan antara satu sama lain, apalagi di Ya. bulan Ramadan seperti ini. Ya, ya gimana ya, sebenarnya sebenarnya juga sama seperti maksudnya, memang benar hak hak kalian, hak mereka, hak kita memang benar. Cuman kalau misalnya ada teman join ke server ya, jangan bilang gini, kan kita udah berikan server, yang penting kan kalian bisa main. Ya nggak bisa juga dong. Kalau misalnya kalian admin di Tim Talk nggak pernah menemui usernya, ya usernya pasti nggak akan betah walaupun dapat channel, walaupun bisa mengajak temannya, dan temannya pun kadang-kadang juga sesama teman sendiri yang dekat aja sekarang itu pun ya gitu, nggak bisa dipastikan juga. Pada menjauh ya Mas ya. Masih kita tahu tim di kita bulan aja Ramadan yang ini kan ginian. masih di mafia tim lah kalau kata saya. Nah, perlu kita tahu padahal kita ini sama-sama tahu kalau Ramadan ini kan ajang yang namanya 11 bulan. Kita kadang-kadang merantau kerja dengan anak pun Ya. putus tali silaturahmi, dengan istri pun juga kadang-kadang enggan berbicara, apalagi dengan orang tua. Padahal di bulan-bulan seperti ini apa salahnya kalau kita lebih meningkatkan lagi komunikasi kita terhadap orang-orang, apalagi masih jauh seperti ini. Karena kan kita tidak selamanya toh menetap di rumah, barangkali kita ke kota mana, apalagi contoh saya ke Riau misalnya. Kan tidak perlu kita menginap di hotel, kita sudah ada teman di sana. Nah sebenarnya kan komunikasi seperti ini sangat perlu dilakukan.
apalagi tali silaturahmi. Mas. Karena di ayat Al-Quran sendiri dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya artinya itu kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Orang siapa yang memutuskan tali Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi, tali silaturahmi, maka terputuslah ayat ini. Nah itu kan jelas dikatakan. Nah yang membuat Mas Yoga masih menjaga komunikasi dengan beberapa teman-teman ini, mungkin kita tidak tahulah orang lain bagaimana pemikirannya. Nah yang membuat Mas Yoga sendiri masih menjaga silaturahmi saat ini apa gitu Mas? Kadang kan ada orang mengatakan ya karena dia lagi bosan, makanya dia perlu sama orang. Ketika dia tidak bosan lagi, ya dia buang orang tersebut. Nah Mas, kalau Mas Yoga sendiri menyikapi hal tersebut itu seperti apa Mas Yoga? Salah Apalagi sih. kan Mas Yoga sudah lama main di udara ini gitu. Salah sih, karena apa? So ya namanya kita komunikasi itu ya buat apa ya, apalagi tim talk, konferensi tim berbicara, talking talk. Aduh, oke. Ya tim talk ya. Ya. Mendingan gua masukin laci aja kali ya. Sabar Mas. Oke. Ya jadi apa ya, kalau saya sih menanggapinya gini aja ya, saatnya private itu ada, saatnya bersama teman juga ada gitu. Dan apa ya, nggak baik juga sih kalau kita tuh suka private apa mojo terus kita ngabain teman yang lain. Kalau misalnya kita ngabain teman yang lain dan dia itu ada timnya lagi yang lain sih nggak masalah gitu. Cuman ini kadang-kadang udah kita abaikan, dia pun nggak ada temennya yang lain gitu. Itu yang kasihan tuh seperti itu gitu. Itulah yang menjadi persoalan saat ini di kalangan kita ya, karena banyak yang tidak tahu apa fungsinya silaturahmi. Oke. Mas Dedi, mana nih Mas Dedi, masih ada? Masih. Mas Dedi, bagaimana cara Anda untuk tetap menjaga silaturahmi dengan teman-teman? Mas Dedi, Jaringannya mungkin. Iya, iya. bagaimana Mas Dedi? Bisa dengar suara saya tadi? Bisa, bisa. Ya, silakan Mas Dedi dijawab. Aduh, keluar dia. eh Gimana ya Mas ya? Kita ini harus gimana ya? Lanjut dulu Mas, nggak mudeng saya. Oke. Ya, oke deh, saya kembali ke Mas Ilzam deh. Iya, lanjut. Gimana? Ya, bagaimana cara Anda menyikapi dan memperbaiki silaturahmi di dalam bulan yang seperti ini? Bulan yang dimana mengeratkan tali silaturahmi bersama teman-teman, keluarga, kerabat. Ya caranya ya kita sambut mereka dengan baik. Tentunya tak lupa ya, misalnya kita bertemu dengan keluarga ya kita ucapkan salam lah pada dia gitu ya. Cara memperbaiki silaturahmi sesama temannya harus kita sambut mereka dengan ketulusan hati kita agar persaudaraan kita itu makin erat, begitu makin akrab, begitu maksudnya. Oke. Intinya harus bisa memahami bagaimanapun kondisi mereka, Mas Ilzam ya. Betul sekali. Oke. Baik, para pemirsa dimanapun teman-teman berada, ya sedikit bincang-bincang kami hari ini bagaimana tentang pandangan tunanetra sendiri tentang bulan suci Ramadan yang semakin
hari datangnya semakin Semakin tidak yes. diperingatkan gitu, tidak bisa diperingatkan dengan secara hal-hal yang mengandung makna di dalamnya. Baik, saya beserta kru kerabat kerja tim pamit undur di hadapan dengar Anda, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman di Riau yang sudah turut membantu. Di sana ada Bung Yoga beserta tim. Buah Rian buah kedondong sekian dong burung irian burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan intinya